Lihat itu untuk detail dari unit ini dan kerennya ini unit mantap ya. Dan kita akan review pelan-pelan dari depan sampai belakang. Dan di sini juga kita ada bawa satu unit. Jadi perbandingannya ini adalah PDX 2.0. Ini ya sudah menggunakan popor yang terbaru ya teman-teman. Dan kita lihat untuk komparasinya. Nah di sini ini memang masih lewat agak jauh ya. PDX ini terlihat memang betul-betul pendek, tetapi ini versi panjangnya. Nah, setahu saya pada dasarnya untuk setting yang seperti ini memang betul-betul the real PDX ya. Tapi yang ini seperti markingnya sama juga di PDX tadi, ini MDX. Nah, MDX ini adalah versi yang lebih panjang. Nah, ini versi full scale-nya dari yang PDX ini ya, untuk yang MDX ini. Tapi mungkin bisa juga salah. Mohon yang lebih tahu bisa untuk diinformasikan di kolom komentar ya. Kalau kita tarik bagian charging handle di sini, ini membuka dust cover. Kemudian di dalam sini ada tulisan PDX juga. Dia berbeda, ke yang itu warna hitam. Kalau yang biasanya itu warna grey ya, seperti ini dan tidak ada tulisan apa-apa. Hanya ada tekstur saja di sini. Tetapi untuk yang PDX yang kita review ini atau yang MDX ini, kita sebut saja MDX ya teman-teman. Ini dia ada tekstur dan juga ada tulisan PDX dan warnanya juga hitam. Ini dari bahan metal, sedangkan yang ini dari bahan nilon atau plastik ya teman-teman. Oke, sama-sama dari depan sini dia menggunakan muzzle yang sama. Yang ini agak sedikit masuk ke dalam, yang ini memang keluar full. Ini muzzle hard brake, ini otentik dengan MDX dan PDX yang asli. Kemudian di sini ada wrist. Wristnya ini ada marking Gisele Automatic North Wales PA sampai dengan nomor-nomor serinya. Dan ini berbeda ya dengan yang punya M4. Dia ini memang PDX dan MDX ini basicnya adalah dia mengikuti lebih ke HK416 ya teman-teman. Jadi notice di bagian belakang sini ini ada bagian yang agak sedikit naik. Kalau dia di M4 dari charging handle ini dia rata, jadi ini agak lebih tinggi. Ini juga lebih tebal untuk wristnya, cocok dengan wrist dari HK416 ini. Seperti itu, ini model Gisele, mantap sekali. Bagian sebelahnya juga ada marking yang sama. Handguard modular. Oh, ini berbeda. Handguard modular HK. Nah, itu seperti yang saya bilangkan tadi, HK kan ini. HK dia 10,5 inci BBL extended dan nomor serinya juga. Yang di sini tulisannya Gisele Automatic. Alright. Wih, keren juga ya untuk handguardnya ini. Jadi dia menggunakan handguard HK416 ya, teman-teman. Oke, ke bagian bodinya. Bagian bodinya tidak ada beda dengan yang lama. Sama, tapi ini agak berat karena dia itu sudah menggunakan gearbox metal ya, metal yang ini dia diwarnai dengan warna hitam. Yang PDX WD yang biasanya ada di Indonesia, yang kita jual juga di Shuri Shop untuk konversi JL Blaster ke airsoftnya teman-teman. Ini warnanya grey, ini gearboxnya dari nilon. Jadi yang 4.0 atau yang MDX ini sudah menggunakan gearbox metal ya teman-teman. Di sini juga triggernya ini trigger metal. Kalau yang di sini bentuknya sama tetapi masih nylon teman-teman. Oke, tadi dapat dua rel, kita pasang di bagian bawah saja untuk biar kita bisa pasang foregripnya. Bisa juga dipasang di kiri kanan, terserah. Ini bentuk M-lock, tetapi untuk ukuran M-lock ini agak sedikit berbeda dengan M-lock pada umumnya ya. Ini lebih pendek sedikit daripada M-lock pada umumnya, sehingga untuk aksesoris-aksesoris tertentu mungkin compatibility-nya itu perlu untuk dipertanyakan ya. Tapi pada dasarnya sih oke. Kalau namanya M-lock, kita bisa gampang untuk dapat spare part untuk aksesoris-aksesorisnya. Oke. Grip yang sama ini. Kemudian bagian belakangnya sini. Nah, ini juga yang berbeda teman-teman. Untuk PDX yang pada versi sebelum-sebelumnya itu menggunakan bracer ya teman-teman. Bracer ini menggunakan sistem PDW. Ada apa ini? Besinya. Ini besi untuk bracingnya. Dan kemudian ini bisa dimasukkan tangan sepertinya untuk yang 2026 punya ya. Nah, sama untuk benda ini, untuk bagian tabung popornya sama dengan yang model yang pertama kali keluar, yang model Maxim punya. Tetapi ini berbeda. Dia menggunakan tabung popor seperti M4 punya ya, teman-teman. Dan kemudian di sini diberikan cantolan sling yang menyatu dengan tabung popornya. Ini sangat tebal, jadi aman untuk dicantolkan sling tentunya. Oke, selanjutnya di bagian belakang sini adalah popor GL Core yang sudah kita singgung tadi. Ini detailnya keren sekali, sangat detail, halus. Oke, di bagian sebelahnya
Ya, sama ya, seperti itu. Dan kalau mau dilihat, sepertinya untuk tabung popor ini sudah muat juga kalau kita mau ganti popor model AEK yang lain. Nah, dapat dua magasin pendek dan magasin panjang dari pabriknya. Tadi kita sudah tes dengan magasin panjang, ini kita coba pasukan untuk magasin pendek untuk melihat modelnya seperti apa. Kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk yang magasin pendek ya, saya lebih suka yang panjang. Oke, kita ke bagian yang sebelah sini ya. Apa yang berbeda dengan PDX? Tentunya bagian ini ya, di dalamnya juga kita bisa melihat di sini teman-teman, ini ada outer barrel metal ya. Kalau dari PDX-nya dia menggunakan nilon, ini outer barrelnya ini metal untuk extender. Tetapi bagian dalamnya itu masih menggunakan nilon. Jadi dia ada menggunakan dua bahan, nilon dan di bagian depan sini untuk outer barrel itu sudah dari bahan metal. Untuk markingnya sama, ini MDX sama juga dengan PDX. Di sini markingnya MDX juga. Dan kita lihat ini untuk seminya. Wih, enak ya, ada bunyi besi-besinya di bagian blowback. Ini ada blowback seperti PDX yang sebelum yang biasanya itu ada half blowback, tapi ini dari bahan metal, gearboxnya juga metal sehingga dia ada bunyi metal-metalnya itu. Dan juga di bagian depan sini itu bunyinya agak beda ya, dia bulat bunyinya, mantap. Kita coba untuk auto. Wes ya, crispy sekali, mantap. Oke, selanjutnya kita akan test shoot untuk unitnya. Ini sudah kita isi dengan gel ball, tapi gel ball yang ini ya, gel ball yang kurang bagus sebenarnya ini. Kita coba aja, semoga jadi. Oke, magasin terpasang, kita priming. Tidak naik nih. Oke, coba. Oke, sip, berhasil. Selanjutnya kita akan tes untuk krono unitnya. Oke, krono. Wih, 1841. Sepertinya bibinya pecah. 243. Tidak feeding. 232 399 257 247 268 241 233 227. Oke ya, agak kurang konsisten dari 220-an tadi sampai di 240-an. Kita coba untuk auto. Ya, rata-ratanya ada di 171 fps ya. Untuk semi keren ya, di 200++ itu cukup kencang untuk gel blaster bawaan pabrik. Dan untuk average fps di auto itu 171 fps. Kita lihat untuk data playbacknya. Oh, dia bermain di 200 sebenarnya. Dia main di 200, tetapi ada shoot ke 12 dan shoot ke 13 itu 90 FPS aja, jadi dia berkurang untuk untuk rata-ratanya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ini dia kalau bagus dia ada di 200-an, rata-rata sebenarnya ada di 220-an. Oke, itu dia guys untuk FPS test dari unit ini. Untuk teman-teman para blasterian, sebentar lagi akan masuk ke Indonesia untuk unit seperti ini. Ini sampelnya. Keren sekali ya, saya juga minat. Untuk yang berminat unit ini silakan saja ditanyakan ke ibu admin, siapa tahu Anda bisa memiliki unit ini karena tidak dijual di Indonesia guys. Ini unit bukan hanya rare tetapi betul-betul goib ya. Ini mungkin satu-satunya di Indonesia. Info ya kalau saya salah, tapi kalau saya pribadi baru kali ini melihat unit MDX yang seperti ini. Dan performanya sudah terbukti untuk WD PDX itu mantap sekali. Apalagi WD MDX dengan barel yang lebih panjang daripada PDX. Dengan fitur-fitur yang lebih tinggi, lebih bagus. Dia menggunakan gearbox metal, dia menggunakan popper model M4, dan di sini ada GL core-nya. Dan sangat terbuka untuk upgrade untuk unit ini. Oke, itu dia guys. Terima kasih sudah menonton video review dari Shurik Shop. Jangan lupa like and subscribe, dan kita akan ketemu di video kita selanjutnya. Thank you, see you.